Chen Ping ingin melihat siapa penguasa wilayah barat, tetapi ternyata dia tidak dapat melihat langsung ke penguasa wilayah barat. Rasa tertekan itu membuat Chen Ping harus menundukkan kepalanya. Ini adalah penguasa wilayah kedua yang ditemui Chen Ping. Chen Ping telah bertemu dengan 2 dari 5 penguasa wilayah alam surgawi dan manusia. Pada saat ini, Tuan Xi mengangkat kepalanya sedikit dan menatap dingin pada penguasa wilayah barat. Hanya dengan melihatnya sekilas, tubuh penguasa wilayah barat terguncang. Maaf mengganggumu, maafkan aku, kalian sibuk. Setelah penguasa wilayah barat selesai berbicara, tubuhnya langsung berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang. Jadi semua orang terlihat bingung. Penguasa wilayah barat datang secepat dia menghilang, seolah-olah dia belum pernah muncul sebelumnya. Entah itu orang-orang dari aliansi penyegel iblis atau dinasti Xiao, mereka semua berada dalam kebingungan. Tuan Xi, ini, Chen Ping mengangkat kepalanya dan menemukan bahwa penguasa wilayah barat sudah lama pergi. Jangan khawatirkan dia, kamu bisa berlatih keras di masa depan dan meningkatkan kekuatanmu secepat mungkin. Tuan Xi menepuk bahu Chen Ping. Ya, Chen Ping mengangguk dengan berat. Tuan Xi memandang Xiao Feng, dan kemudian berkata, saya berkata bahwa Chen Ping adalah peluang besar bagi dinasti Xiao Anda, dan sekarang kesempatan ini telah tiba. Setelah mengatakan itu, Tuan Xi melambaikan tangannya, dan tiba-tiba seberkas cahaya keemasan memasuki kehampaan. Namun segera, cahaya keemasan ini meledak di kehampaan, dan kemudian titik-titik cahaya keemasan memenuhi seluruh dinasti Xiao. Cahaya keberuntungan ini telah menambah keberuntungan 3000 tahun pada dinasti Xiao Anda. Dalam 3000 tahun ini, tidak ada yang bisa menggoyahkan dinasti Xiao Anda. Tuan Xi berkata dengan tenang. Kata-kata Tuan Xi ditujukan untuk telinga Xiao Feng, dan juga ditujukan untuk Zhuo Tianzeng dan yang lainnya. Ini adalah ide untuk menghentikan Demon Sealing Alliance menyerang dinasti Xiao. Ketika Xiao Yuanshan mendengar ini, dia langsung sangat gembira dan memimpin semua orang di dinasti Xiao untuk berlutut di kaki Tuan Xi. Senior, jiwa ratusan ribu tentara dinasti Xiao kita semuanya dibangkitkan oleh senior kita, kan? Kali ini, Xiao Feng memandang Tuan Xi dan bertanya. Karena suara Tuan Xi barusan sama persis dengan suara orang yang membangkitkan ratusan ribu tentara. Dari sudut pandang ini, jiwa ratusan ribu tentara tidak dibangkitkan oleh Tao Wuji. Tuan Xi hanya tersenyum tipis, tetapi tidak menjawab Xiao Feng, dan tubuhnya langsung menghilang. Chen Ping tercengang. Semua orang di dinasti Xiao juga tercengang. Dibiarkan begitu saja, apa yang harus dilakukan dengan orang-orang dari Demon Sealing Alliance ini? Melihat Tuan Xi pergi, Raja Iblis Ciyun, yang bersembunyi di lautan kesadaran Chen Ping, menghela nafas panjang, tetapi bahkan jika dia pergi, aku akan ketakutan setengah mati. Senior, kenapa kamu begitu takut dengan Tuan Xi? Tahukah kamu identitas Tuan Xi? Chen Ping bertanya pada Raja Iblis Ciyun. Nak, jangan terlalu banyak bertanya. Berlatihlah dengan baik saat aku memintamu melakukannya. Pinjamkan aku tubuhmu. Aku ingin membunuh beberapa orang untuk melampiaskan amarahku. Tapi itu membuatku takut. Raja Iblis Ciyun tidak banyak bicara. Dia tahu bahwa Tuan Xi tidak memberitahu Chen Ping, jadi ada alasan mengapa dia tidak memberitahu Chen Ping. Jika dia terlalu banyak bicara, dia mungkin terbunuh. Dia begitu ketakutan tadi, kini Raja Iblis Ciyun ingin melampiaskan amarahnya. Senior, kamu harus santai saja dan jangan hancurkan tubuhmu untukku. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia berencana untuk meminjamkan tubuhnya kepada Raja Iblis Ciyun, dan kemudian membunuh orang-orang dari aliansi penyegel iblis ini. Tapi sebelum Chen Ping bisa menyerahkan tubuhnya kepada Raja Iblis Ciyun, Zhuo Tianzeng, Narota dan yang lainnya berbalik dan lari. Berlari lebih cepat dari kelinci. Meskipun Tuan Xi telah tiada, kata-kata Tuan Xi barusan mengejutkan mereka. Ini memberi dinasti Xiao keberuntungan 3000 tahun dan melindungi dinasti Xiao selama 3000 tahun. Apa konsep ini? Hanya dengan kalimat ini,
mereka tidak lagi berani berpikir salah tentang dinasti Xiao. Semua orang di Dimensi Ling Alliance melarikan diri, jadi Chen Ping tidak punya pilihan selain menyerah dan menyerahkan tubuhnya kepada Demon Lord Jiun. Semua orang di dinasti Xiao juga menghela nafas lega, dan di saat yang sama mereka sangat bersemangat. Peluang, ini adalah peluang yang sangat besar. Berteman dengan Chen Ping adalah hal terbaik yang dilakukan dinasti Xiao. Tuan Chen, mulai sekarang saya, dinasti Xiao, akan membangun patung untuk memuja Tuan Chen, dan generasi mendatang akan mengingat Tuan Chen. Xiao Yuanshan berlutut dan menyembah Chen Ping. Kaisar Xiao, kamu tidak boleh melakukannya, kamu tidak harus bersikap sopan. Chen Ping dengan cepat membantu Xiao Yuanshan berdiri. Tuan Chen, Anda memiliki begitu banyak tas penyimpanan, mengapa Anda tidak melihat harta karun di dalamnya? Ji Yun mengingatkan Chen Ping. Setelah mendengar ini, Chen Ping mengangguk, lalu membuka tas penyimpanan. Orang-orang dari Dimensi Ling Alliance ini sangat kaya akan sumber daya di tas penyimpanan mereka, terutama tas penyimpanan Zhuo Tianzeng, yang berisi persembahan berusia seabad dari Dimensi Ling Alliance. Sumber daya ini cukup bagi Chen Ping untuk berlatih dengan baik. Chen Ping tidak perlu lagi mengkhawatirkan sumber daya. Lebih mudah untuk merebut sumber daya. Chen Ping berkata dengan gembira. Tuan Chen, lihat tas penyimpanan berlapis emas itu. Ini pasti yang paling konyol. Ji Yun menunjuk ke tas penyimpanan berbagai warna di tangan Chen Ping dan berkata. Chen Ping membuka tas penyimpanan, dan kemudian kesadaran spiritualnya memasuki tas penyimpanan. Segera, dia terkejut, karena ada batu kristal yang tak terhitung jumlahnya di dalam tas penyimpanan ini. Batu kristal ini berwarna lavender, dan nafas di dalam batu kristal itu juga agak berbeda dari auranya. Chen Ping mengeluarkan sebuah spar dan bertanya pada Xiao Yuanshan, Kaisar Xiao, tahukah kamu jenis spar ini? Xiao Yuanshan mengambil kristal itu, memeriksanya dengan cermat, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Saya tidak tahu apakah ini adalah kristal yang dimiliki oleh surga dan dunia manusia. Ini adalah batu roh abadi, kristal paling sampah di surga. Hanya biksu yang pertama kali tiba di surga yang dapat menggunakannya. Kristal ini mengandung campuran energi abadi dan energi spiritual, dan auranya tidak murni. Banyak biksu yang akan naik juga suka menggunakan batu kristal ini untuk berlatih. Hal ini untuk membuat transformasi keterampilan mereka lebih lancar. Anda harus tahu bahwa banyak beku yang berlatih dari energi spiritual, dan kemudian naik untuk menyerap energi abadi. Transformasi dari energi spiritual menjadi energi abadi ini memerlukan sebuah proses. Raja Iblis Jiun mengikuti Chen Ping dan menjelaskan. Batu peri dan kristal sampah di dunia surga, tapi ini seharusnya menjadi kristal terbaik di dunia surga dan manusia. Setelah Chen Ping selesai berbicara, teknik kondensasi jantung diaktifkan, dan batu roh peri di telapak tangannya langsung diserap oleh Chen Ping. Batu roh peri ini tidak ada gunanya bagi biksu biasa. Lagi pula, biksu biasa tidak punya cara untuk memurnikan energi peri, mereka hanya bisa memurnikan energi spiritual, jadi tidak sebagus batu roh. Dan yang abadi hanya bisa menyerap energi abadi dengan menggunakan batu roh abadi ini. Jadi lebih baik menggunakan batu abadi untuk berlatih. Para dewa sangat miskin sehingga mereka menggunakan batu kristal ini untuk berlatih, tapi mereka masih punya keberanian untuk menyombongkan diri. Tapi bagi orang mesum sepertimu yang bisa memurnikan energi abadi dan energi spiritual, kristal ini memang bagus. Kata Raja Iblis Jiun, bagaimanapun, teknik kondensasi jantung Chen Ping sangat tidak normal sehingga dapat memurnikan hampir semua hal, jadi batu roh peri ini adalah yang terbaik di tangan Chen Ping, dan tidak ada limbah sama sekali. Chen Ping sangat gembira saat ini, dan kemudian dia mengeluarkan peta yang sudah menguning dari tas penyimpanan Narota. Melihat petanya, Chen Ping sekilas mengenalinya. Ini adalah peta seluruh surga dan dunia manusia. Namun di sudut wilayah selatan, dikelilingi oleh lingkaran merah.
Chen Ping melihatnya lama sekali dan tidak menemukan sesuatu yang istimewa tentang lingkaran merah. Kaisar Xiao, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang seluruh wilayah alam surgawi dan manusia? Chen Ping bertanya pada Xiao Yuanshan. Saya masih mengerti sedikit, tetapi setelah perang antara dewa dan iblis, wilayah surga dan dunia manusia juga telah berubah. Saya ingin tahu apa yang terjadi dengan Tuan Chen. Xiao Yuanshan bertanya. Xiao Huang, lihat lingkaran merah, di mana itu? Chen Ping menyebarkan peta itu di depan Xiao Yuanshan dan berkata. Xiao Yuanshan melihatnya dengan hati-hati, lalu menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu, ini seharusnya milik wilayah Gunung Tianmo. Saya jarang pergi ke sana. Tetapi saya tahu bahwa sebelum perang antara dewa dan iblis, ada banyak kota kuno di sini, dan wilayahnya sangat luas. Tetapi setelah perang antara dewa dan iblis, banyak kota kuno di surga dan dunia manusia dihancurkan. Jika bukan karena perang antara dewa dan iblis, dinasti Xiao kita tidak akan dianggap sebagai pemain besar di dunia para dewa dan manusia. Tapi ada tanda lingkaran di peta ini. Pasti ada sesuatu yang istimewa di sini. Yah, menurutku juga begitu. Aku akan pergi melihatnya ketika aku punya waktu. Chen Ping menyingkirkan petanya. Namun, Chen Ping tidak segera menjelajahi tempat yang ditandai di peta, melainkan mulai menggunakan sumber daya yang dirampok untuk mulai berlatih di dinasti Xiao. Xiao Yuanshan juga menggunakan periode waktu ini untuk mulai membangun kembali kota kekaisaran. Karena dinasti Xiao memiliki keberuntungan selama 3000 tahun, tidak perlu khawatir tentang balas dendam dari aliansi penyegel iblis. Markas besar aliansi penyegel setan. Zhuo Tianzeng dan yang lainnya melarikan diri kembali. Luo Ta sedang duduk di posisi pemimpin aliansi. Zhuo Tianzeng dan para master dari aliansi penyegel iblis semuanya berdiri di kedua sisi, semuanya dengan kepala tertunduk. Pukulan terhadap mereka kali ini sungguh terlalu hebat. Bahkan penguasa wilayah pun ketakutan saat dia muncul. Lota duduk di kursi utama dan terus menuangkan wine ke mulutnya. Sebagai orang yang pernah meninggal, ia memiliki kesan yang lebih dalam tentang ketakutan akan kematian. Dia tidak berani kembali ke aula ke-10 sekarang karena dia tidak tahu bagaimana dia bisa menjelaskan kepada guru aula ke-10. Suasana di dalam markas Demon Ceiling Alliance sangat menyedihkan. Sesaat kemudian, Lota berdiri, dan semua orang mengalihkan perhatian mereka ke Lota. Ikuti aku ke istana ke-10. Luo Ta berkata pada Zhuo Tianzeng. Luo Zongfeng, aku, tidak akan ada gunanya jika aku pergi, kan? Zhuo Tianzeng tidak berani pergi atau menghadapi 10 penguasa istana. Kamu harus pergi. Ada orang yang begitu kuat di dunia surga dan manusia, tetapi kamu tidak melaporkannya. Ini adalah kelalaianmu dalam tugas. Lota berkata dengan marah. Luo Zongfeng, Master Sekte Zhou sepertinya telah mengingatkanmu pada saat itu bahwa ada orang kuat di belakang Chen Ping. Tapi kamu tidak percaya, kamu bilang kamu bisa membunuh mereka dengan satu pukulan. Zhuo Tianzeng tidak mau disalahkan, jadi dia berkata pada Luo Ta. Sombong, Luo Ta meraung dengan marah, aku baru saja mengatakannya dengan santai. Berhenti bicara omong kosong dan ikuti aku ke aula ke-10. Zhuo Tianzeng enggan, tapi Luo Ta masih membawanya ke aula ke-10. Ketika Zhuo Tianzeng mengikuti Luo Ta dan muncul di aula ke-10, penguasa aula ke-10 sudah menunggu mereka. Lota, jiwa hidupmu menghilang lalu muncul kembali. Apa yang terjadi? Kupikir kamu sudah mati. Guru aula ke-10 bertanya pada Lota. Sebagai anggota kuil, ketika Lota menjadi abu, lampu jiwa hidupnya di kuil ke-10 padam. Bila lampu jiwa kehidupan padam berarti orang tersebut sudah meninggal. Pada saat itu, guru aula ke-10 sedikit terkejut saat melihat lampu jiwa kehidupan Luo Ta padam. Namun kemudian lampu jiwa kehidupan menyala kembali, yang membuat guru aula ke-10 bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan lampu jiwa kehidupan.
Tuan Istana, saya terbunuh, dan kemudian orang itu membangkitkan saya. Lota tidak berani menyembunyikan apapun. Membunuhmu dan kemudian membangkitkanmu. Guru Aula ke-10 terkejut, apa yang terjadi? Apakah ada orang yang begitu kuat di dunia surga dan manusia? Luota menceritakan kisahnya secara mendetail, dan kemudian berkata, Tuan Istana, Zhuo Tianzeng membuat kesalahan dalam penyelidikannya, yang menyebabkan saya meremehkan musuh dan menderita kerugian besar. Luota juga menyerahkan tanggung jawab meremehkan musuh pada Zhuo Tianzeng. Siapakah orang yang dapat dengan mudah membunuhmu dan kemudian membangkitkanmu? Kekuatan macam apa yang dia miliki? Guru Aula ke-10 tidak bertanggung jawab, tetapi sangat tertarik dengan orang yang disebutkan Luota.